Oh iya, 7, iya betul. Pak Ridwan, terima kasih untuk pendampingannya hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih atas doa semua sehingga hari ini walaupun belum pulih sepenuhnya, sehingga belum powerful seperti itu, seperti biasanya, karena normalnya saya bukan begini. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, hari ini saya bertugas sebagai moderator dan insya Allah saya akan mendampingi Bapak Ibu sampai sesi ini berakhir hingga pukul 15.00 nanti. Dan seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa materi diskusi kita hari ini adalah, mohon maaf, materi kita hari ini adalah berdiskusi yang baik dan materi tersebut akan disampaikan oleh presenter yang sudah siap juga kali ini dengan segala persiapannya, termasuk juga sudah siap dengan menjadi presenter yang baik ya Pak Dwi. Karena gitu kemarin materi yang kemarin harusnya sekarang nyambung dengan yang hari ini. Jadi bagaimana menyampaikan materi hari ini pasti sudah sangat luar biasa persiapannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja acaranya kita lanjutkan ke sesi yang pokok yaitu uraian materi yang akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Pak Dwi Setiawan dari SDN Sindang Jaya 4, Kecamatan Bojong Becung, Kabupaten Cianjur. Mohon maaf untuk perkenalannya tidak terlalu detail karena Pak Dwi dan saya belum melakukan komunikasi tentang profil beliau. Yang jelas kemarin beliau itu sudah memberikan foto dengan gambar bala-bala ya Pak Dwi? Yang tadinya mau akan ditampilkan di flyer tapi nggak jadi karena bala-balanya lumayan merusak gitu. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja dan saya persilakan kepada Pak Dwi Setiawan untuk memberikan materi. Silakan. Terima kasih banyak pada moderator Ibu Ella Hayati dan juga sekaligus host kita yaitu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya khususnya pada siang hari ini. Bukan berarti pada siang hari ini yang memberikan materi itu lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Kita ingin berdiskusi, kita ingin sharing saja, dan ini juga khususnya materi-materi yang dibawakan, yang disampaikan itu untuk diri saya pribadi, tapi pada siang hari ini izinkan saya untuk memberikan suatu materi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua boleh juga memberikan masukan-masukan, boleh juga menambahkan pembendaharaan pengetahuan khususnya tentang diskusi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi kali ini, izinkan saya untuk memberikan materi, memaparkan materi mengenai diskusi yang baik. Tentu saja di dalam kehidupan kita sering terjadi banyak masalah, banyak juga permasalahan yang terjadi ini karena tidak adanya komunikasi antara kita. Dan ini berdiskusi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi karena dalam kehidupan sosial kita sering sekali melaksanakan diskusi baik di rumah kita dengan kita ataupun dalam lingkungan. Di sini permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan tersebut itu karena ketimpangan antara rencana dengan kenyataan sering berbeda sehingga menimbulkan suatu masalah-masalah, dan masalah-masalah tersebut bisa diatasi, bisa teratasi dengan cara berdiskusi. Diskusi di sini berarti saling tukar pikiran, tukar pendapat, tukar wawasan, dan permasalahan-permasalahan yang sulit akan bisa teratasi dengan adanya diskusi. Di sini saya akan memberikan pengertian dulu diskusi karena banyak di antara kita semua untuk membuka kembali apa itu diskusi. Diskusi di sini awalnya itu berasal dari bahasa Latin yaitu diskursus. Diskursus ini yang berarti tukar pendapat.
Ini pengertian diskusi banyak dari pakar-pakar, banyak dari ahli-ahli perbahasaan. Bagaimana di sini pemahaman tentang diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Jadi di sini diskusi ini adalah komunikasi dua arah. Jadi kalau hanya sendirian yang eh, diskusi itu tidak dikatakan diskusi. Ketika kita hanya memaparkan materi, menyampaikan sesuatu pendapat dan audien diam, tidak memberikan kontribusinya, tidak memberikan masukannya, tidak memberikan eh, tambahan-tambahan, tidak dikatakan. Diskusi adalah komunikasi bentuk yang dua arah. Yang selanjutnya di sini diskusi adalah suatu cara bertukar pikiran yang dilakukan melalui jalan musyawarah. Dalam diskusi ini sebenarnya kita sudah melaksanakan ideologi bangsa kita, Pancasila, yaitu kita bermusyawarah untuk mufakat. Jadi dalam diskusi ini bertukar pikiran, berarti antara satu orang dengan yang lainnya saling mengemukakan pendapat, mengemukakan ide, mengemukakan gagasan, dan disitulah terjadinya suatu diskusi. Yang selanjutnya di sini diskusi adalah bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang sifatnya aktual dan menyangkut kepentingan umum dan keputusan yang diambil secara musyawarah. Jadi banyak sekali di antara kita karena kita bertetangga dengan bangsa negara lain, musyawarah mufakat ini sudah jarang sekali dilakukan dan bahkan kebanyakan daripada kita semua melupakan musyawarah, melupakan diskusi dan kita seringnya langsung voting saja, setuju tidak setuju. Nah, kalau sistem voting banyak ada yang tersakiti, banyak yang tersisihkan karena adanya sistem voting tersebut. Tapi dengan diskusi, mudah-mudahan dua belah pihak ataupun berbagai banyak pihak boleh memiliki suatu ide, gagasan yang dilakukan secara bersama. Yang selanjutnya di sini ada tujuan daripada diskusi. Diskusi ini hendaknya memiliki suatu tujuan. Jadi kita ketika kita berdiskusi dengan eh, kelompok-kelompok kecil di lingkungan masyarakat harus ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, diskusi ini tujuannya yaitu untuk mendapatkan sesuatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan. Jadi di sini untuk mendapatkan pengertian karena ada perbedaan-perbedaan dan juga ada kesamaan-kesamaan. Nah, di dalam diskusi tersebut dikemukakan apa poin-poin yang sama, apa poin-poin yang berbeda, dan di sana ketika sudah yakin, sudah benar-benar mutlak menyetujui semuanya, dan di situ ada hasil dari dalam diskusi tersebut. Yang kedua di sini mengadakan kesepakatan dari diskusi tentang perbedaan pendapat dan kesamaan pendapat. Kemudian disepakati hasil daripada diskusi tersebut apa yang menjadi poin-poin yang menjadi kesepakatan itulah yang harus dilaksanakan oleh banyak pihak yang mengikuti kegiatan diskusi itu. Yang selanjutnya di sini memperoleh keputusan bersama mengenai suatu masalah. Jadi keputusan bersama ini bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam forum diskusi tersebut. Tidak berpihak kepada A, B, C, tetapi keputusan ini mutlak dilaksanakan oleh semua peserta dalam diskusi. Terus yang selanjutnya di sini tujuan diskusi yaitu belajar dari orang lain dari banyak hal. Jadi dalam diskusi tersebut karena tadi pengertiannya adalah bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar gagasan, sehingga satu dengan yang lain ada yang memperoleh pelajaran-pelajaran mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Jadi dalam diskusi ini tentunya banyak sekali manfaat-manfaat dan tujuan-tujuannya
sehingga di sini kita memperoleh pengertian-pengertian hal-hal yang baru di dalam melaksanakan baik di bidang pekerjaan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya tujuan diskusi ini yaitu menilai pendapat orang lain. Bukan berarti kita menilai bahwa dalam diskusi ini pendapat yang ini lebih baik, pendapat yang ini salah, tetapi di sini kita dapat mengerti, dapat memahami pendapat orang lain. Oh, teman kita, saudara kita memiliki pendapat seperti itu, pendapat seperti ini. Nah, kita bisa menilai, oh mereka berpikirannya seperti itu, terjadi hanya dalam diskusi. Yang selanjutnya tujuan diskusi yaitu mengemukakan ide sendiri untuk diuji dan dinilai. Ketika dalam diskusi kita mengemukakan ide, mengemukakan tujuan, nah itu diuji oleh audien, oleh orang yang peserta dalam yang mengikuti diskusi tersebut, apakah di sana ide-ide kita dapat diterima, apakah di sana ide-ide kita sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Nah, itu jadi dalam diskusi. Yang selanjutnya tadi tujuan-tujuan diskusi. Nah, di sini ada berbagai banyak pihak yang harus terlibat di dalam diskusi. Di sini yang pertama pihak-pihak yang harus terlibat di dalam diskusi yaitu moderator. Di sini moderator yaitu memimpin diskusi atau pengendali diskusi. Jadi ketika ada sebuah diskusi harus ada moderator. Di sini moderator ini pengendali diskusi agar diskusi ini berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, maka adalah seorang moderator yang memimpin jalannya diskusi tersebut agar bisa mengendalikan jalannya diskusi. Yang selanjutnya di sini ada member atau audien. Jadi kalau hanya moderator saja tidak audien, tidak ada audiennya, tentu tidak akan terjadi suatu diskusi. Jadi harus ada member atau audien di sini satu kelompok atau dapat dibagi beberapa kelompok yang juga mereka terlibat di dalam proses diskusi tersebut. Yang selanjutnya biasanya ada tamu pemerhati atau hanya sebagai penonton. Jadi dalam diskusi, kalau misalkan contoh kita pada siang hari ini melaksanakan kegiatan sesi pertama ini, di sini ada Pak Ridwan, kalau saya lebih memanggilnya Kang Ridwan. Di sini ada Kang Ridwan. Kang Ridwan sebagai tutor kita itu sebagai bintang tamu, hanya memperhatikan saja atau hanya melihat kegiatan kita pada saat ini. Itulah pihak-pihak yang harus terlibat dalam kegiatan diskusi, moderator, member, dan juga tamu. Yang selanjutnya di sini bagaimana juga moderator bisa mengendalikan. Di sini moderator yang baik itu harus memiliki kemampuan-kemampuan. Yang pertama, mengerti aturan diskusi. Jadi dalam sebuah diskusi, moderator harus mengerti aturan diskusi. Ketika ada seorang mengemukakan pendapat, moderator harus bisa mengendalikan sampai orang tersebut menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pendapatnya, orang lain ataupun mereka-mereka yang ingin memiliki sanggahan, memiliki pendapat yang lain untuk tidak mengemukakan pendapat terlebih dahulu. Seperti pada siang hari ini, bagaimana orang moderator bisa mengendalikan hanya presenter saja yang berbicara, yang lainnya mic-nya terkunci. Nah itu moderator sudah melakukan mengatur jalannya diskusi. Yang selanjutnya moderator juga harus sabar, rendah hati, dan juga menguasai pendapat setiap pembicara. Jadi seorang moderator harus sabar, rendah hati ketika ada orang yang ingin bertanya, yang ingin mengemukakan pendapat kepada di dalam jalannya diskusi tersebut. Sering moderator menjadi sasaran yang paling utama gitu ketika ada seseorang yang ingin menyanggah pendapat orang lain, moderator tidak memberikan kesempatan karena orang yang ingin disanggahnya masih menyampaikan materi. Sering moderator juga mengalami pelecehan secara visual gitu. Orang menggerutu atau orang marah gitu. Dan di sini moderator tersebut harus sabar dan di sini harus memiliki kerendahan hati karena kesabaran
itu harus menyambung dengan rendah hati, sehingga di sini moderator meskipun dia pengendali tidak secara mutlak dia menguasai semuanya. Jadi moderator juga memiliki rendah hati bahwa mereka-mereka yang ada dalam forum diskusi tersebut memiliki suatu ilmu atau suatu keistimewaan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda, dan di sini moderator harus bisa mengetahui harus bisa menguasai setiap pendapat ketika di dalam proses diskusi. Yang selanjutnya dapat menghidupkan suasana diskusi. Jadi ketika moderator ini berperan di sana, diskusi tersebut harus hidup, tidak hanya satu arah. Ketika diskusi hanya orang itu saja yang mengemukakan pendapat, hanya tokoh masyarakat yang itu saja, yang lainnya tidak bisa menyampaikan pendapat. Nah, di sini tugas moderator yaitu untuk bisa menghidupkan suasana diskusi, sehingga mereka-mereka yang merasa wah saya bagian dari kelompok kecil merasa tergugah untuk menyampaikan pendapatnya. Yang selanjutnya di sini seorang moderator harus juga bisa memberikan tanggapan yang selalu bersifat objektif. Jadi ketika moderator karena dekat dengan kelompok A gitu, jadi hanya saja memperhatikan kelompok A, hanya saja melihat kelompok A, kelompok yang lain tidak dilihat. Itu berpikiran subjektif. Tapi di sini seorang moderator harus memberikan tanggapan yang objektif. Jadi semua yang terlibat di dalam diskusi tersebut, hak-haknya dan kewajibannya itu harus sama. Yang selanjutnya di sini moderator kita harus jujur, ramah, dan tidak berat sebelah. Jadi moderator di sini harus memiliki sifat yang jujur, tidak bersifat kemana-mana, ramah di sini karena seorang moderator harus bisa menguasai jalannya diskusi sehingga moderator bisa diterima oleh semua peserta dalam diskusi. Dan juga di sini tidak berat sebelah, artinya tidak berpihak kepada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, tetapi moderator di sini harus objektif, melihat semuanya sama, sehingga di sana bisa dihasilkan suatu keputusan hasil diskusi yang bisa dilaksanakan oleh semua orang. Dan di sini ada juga syarat-syarat bagi peserta diskusi agar bisa memperoleh suatu keputusan yang dapat dilaksanakan bersama. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh peserta diskusi. Yang pertama, memenuhi aturan main diskusi. Bagi peserta diskusi harus juga mau mengikuti aturan main yang tadi yang telah dibacakan atau yang telah disampaikan oleh seorang moderator, sehingga diskusi tersebut bisa berjalan dengan baik. Bagaimana waktu dia menyanggah, bagaimana waktu dia menyampaikan pendapat, nah itu diatur sepenuhnya oleh moderator. Dan di sini peserta diskusi harus mengikuti aturan. Yang selanjutnya harus memahami dan menguasai materi diskusi. Jadi peserta diskusi harus memahami apa materinya atau apa permasalahan yang dibahas pada diskusi kali ini, sehingga peserta diskusi boleh menambahkan, boleh menyanggah, tetapi mengarah kepada suatu permasalahan tersebut, tidak melantur atau tidak mengemukakan pendapatnya di luar daripada apa yang didiskusikan. Terus yang selanjutnya aktif mengembangkan buah pikiran. Jadi peserta dalam sebuah diskusi di sini harus aktif mengembangkan buah pikiran. Jadi pendapat, ide-idenya harus dikembangkan, harus disampaikan sehingga semua peserta dapat juga memahami, dapat juga mengerti bagaimana pendapat-pendapat tersebut bisa dikelompokkan, pendapat-pendapat tersebut bisa dirangkum menjadi suatu pendapat yang menjadi suatu buah pikiran yang bisa dilaksanakan oleh semua peserta diskusi. Yang selanjutnya di sini peserta diskusi juga harus menghargai pendapat orang lain. Terkadang ketika kita mengemukakan ide, ada saja yang besar kepala menginginkan bahwa ide saya itu harus dilaksanakan oleh semua orang. Ide saya itu ide yang paling baik. Nah, di sini harus juga menghargai pendapat orang lain. Kalau tidak menghargai pendapat orang lain, kita besar kepala, seringkali kita hanya melecehkan pendapat-pendapat orang lain. Dan di sini diharapkan semua peserta diskusi
juga bisa menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya menghindari sifat emosional. Terkadang ketika kita menyampaikan pendapat, ada yang menyanggah, itu benar-benar yang saya pribadi rasakan juga, langsung naik darah gitu. Wah, ini orang tidak mau mengikuti, tidak mau melaksanakan, tidak mau menerima ide ataupun pendapat saya. Sering kita keluar sifat emosional kita dengan suara yang berganti jadi lebih keras, lebih lantang gitu. Bahkan tidak sedikit kalau kita melihat bagaimana rapat anggota dewan di DPR ataupun di DPR di kabupaten, wah kalau pendapatnya tidak diterima, biasanya sering melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, naik ke kursi atau menggulingkan kursi ataupun bahkan sampai terjadi baku hantam gitu, karena itu terlalu terlalu mempercayai bahwa pendapatnya itu pendapat yang paling bagus gitu, sehingga pendapat orang lain tidak diterima dan keluarlah di situ sifat emosional. Dan di sini semua peserta diskusi harus menghindari sifat emosional. Terus di sini harus berbicara dengan sopan, jelas, serta tidak berbelit-belit. Jadi ketika peserta diskusi ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, di sini harus berbicara secara sopan, karena kalau berbicara dengan kasar, berbicara dengan kata-kata yang tidak pantas, tentu akan menyinggung, akan melukai hati peserta diskusi yang lain. Serta di sini tidak berbelit-belit, artinya ketika kita mengemukakan pendapat, menyampaikan ide, menyanggah, fokus kepada permasalahan yang didiskusikan, tidak membawa ke arah yang lain, tidak memutar-mutar kalimat yang tidak dapat dimengerti oleh peserta diskusi yang lain. Selanjutnya di sini tidak takut dikritik dan berani melontarkan pikiran. Jadi ketika dalam sebuah diskusi, semua peserta diskusi tidak takut dikritik. Artinya ketika ada orang lain yang menyanggah pendapatnya, ada orang lain yang membetulkan pendapatnya, membetulkan idenya, di sini peserta diskusi harus menerimanya, dan di sini harus berani melontarkan pikiran, karena dalam sebuah diskusi itu dua arah, jadi harus berani untuk menyampaikan gagasan atau ide-idenya. Yang selanjutnya berani berpendapat dan berbicara. Nah, jadi ketika dalam peserta diskusi, karena biasanya kalau kita diskusi kita segan dengan seseorang, kita segan dengan kelompok ini, kelompok itu, sehingga kita terkadang ditutup-tutupi apa permasalahan yang terjadi. Kalau di dalam rumah tangga, kalau dalam sebuah keluarga antara suami dan istri, ketika ada suatu masalah, terkadang aduh takut menyakiti hati istri, aduh takut menyakiti hati suami, tidak dibicarakan secara terbuka, kadang ditutup-tutupi. Tapi kalau kita benar-benar ingin menghasilkan suatu pemecahan masalah, harus berani untuk terbuka, meskipun konsekuensinya akan terjadi di belakang nanti. Tetapi kalau kita benar-benar terbuka, berani berpendapat, itu kita akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Di sini yang terakhir, tidak mengecewakan orang lain. Di sini dalam sebuah diskusi kita tidak mengecewakan orang lain, mengecewakan pihak yang lain, mengecewakan semua peserta diskusi. Artinya kita tidak memberikan suatu statement, memberikan suatu ide gagasan yang bisa mengganggu, melukai hati orang lain. Dan di sini juga ada ada tata cara di dalam pelaksanaan diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi yang baik di sini ada beberapa tata cara yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal. Jadi terkadang di dalam diskusi, apalagi diskusi yang besar dengan banyak orang dari luar daerah, berlainan latar belakang budaya, agama, dan bahasa, kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak, karena di dalam sebuah diskusi tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi ada kelompok-kelompok
baik usianya yang remaja, orang tua atau dewasa atau kelompok-kelompok baik yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Nah, harus disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, logis di sini dan juga masuk akal. Jadi bahasa-bahasa tersebut yang benar-benar mudah dimengerti. Yang selanjutnya di sini dalam tata pelaksanaan diskusi harus langsung mengena kepada pokok persoalan. Jadi pelaksanaan diskusi ini langsung kepada pokok persoalan, tidak melebar kemana-mana terlebih dahulu. Tapi apa permasalahannya? Nah itu yang harus didiskusikan. Yang selanjutnya di sini menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksakan kehendak pendapatnya harus diterima. Jadi di sini tidak dalam pelaksanaan diskusi tidak harus bahwa pendapatnya itu harus terima sehingga di sini bisa menghilangkan rasa emosional dan juga di sini tidak memaksakan kehendak pendapatnya. Dan yang selanjutnya di sini materi pembicaraannya jangan menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Jadi materi pembicaraan dalam sebuah diskusi tidak menjatuhkan orang lain atau kelompok tertentu dan juga tidak menjelekkan sehingga biasanya dalam sebuah diskusi kalau ada yang tersinggung, ada yang tersakiti hatinya, tergores hatinya karena perkataan seseorang sehingga terkadang peserta diskusi, audien bisa meninggalkan ruangan diskusi sehingga tidak menghasilkan suatu kesepakatan apapun. Yang selanjutnya dalam mengemukakan pendapat, di sini merupakan solusi bukan penambah permasalahan. Kadang ada saja di dalam suatu pelaksanaan diskusi ada seseorang yang hanya mampunya mengkritik saja ketika ditanya solusinya seperti apa, dia tidak mampu untuk memberikan solusi, memberikan ide-idenya, hanya saja bisa memberikan kritik-kritik saja. Nah, pada saat ini dalam pelaksanaan diskusi yang baik ini harus ketika peserta diskusi mengemukakan pendapat di sini merupakan sebuah solusi sehingga permasalahan-permasalahan yang didiskusikan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, bukan menambah lagi suatu permasalahan. Dan di sini setelah kita tata pelaksanaan diskusi yang baik, di sini ada contoh-contoh kalimat yang dapat kita gunakan ketika kita menyanggah pendapat orang lain yang baik yang bisa diterima. Jadi ketika ada orang lain berpendapat, kita dihindari kata-kata langsung, "Wah, salah, pendapat kamu tidak bagus atau pendapat kamu eh, keliru." Sehingga kita di sini saya contoh yang pertama yaitu kurang sependapat. Ketika di sini contohkan ada seseorang peserta diskusi, menurut saya apapun pilihanmu, minumannya tetap teh botol sosro. Tapi ketika kita menyanggahnya, saya kurang sependapat karena menurut saya Sprite itu lebih baik. Gitu. Kadang di sana kita harus memiliki kata-kata yang tidak benar-benar menyakiti perasaan orang lain. Di sini yang selanjutnya ketika kita menyanggah, di sini kurang dapat diterima ketika ada seorang peserta diskusi. Menurut saya PAN itu membutuhkan banyak member wanita untuk kembali meramaikan forum. Tapi di sini kita boleh menyanggahnya, menurut saya hal ini kurang dapat diterima karena menurut saya para semholailah yang akan bisa kembali meramaikan forum. Ini kita harus memilih kata-kata yang juga tidak menyakiti. Perlu ditinjau kembali. Nah, di sini ketika ada partisipan atau peserta diskusi, menurut saya menemukan kerancuan dalam hal pernyataan ini. Tetapi kita bisa menyanggahnya karena itulah pernyataan itu perlu ditinjau kembali untuk menemukan letak kerancuan tersebut. Nah, di situ ada pemilihan kata-kata yang benar-benar bisa diterima dan tidak menyakiti. Ini selanjutnya belum sesuai dengan pokok permasalahan. Ketika ada orang yang peserta diskusi memiliki suatu pendapat dan kita menyanggahnya, oh hal itu belum sesuai dengan pokok permasalahan. Oh, tadi kalimat tersebut belum sesuai dengan pokok permasalahan.
dan juga di sini ada kata-kata kurang sesuai dan juga mungkin ada pendapat yang lain. Jadi ketika ada yang eh, memiliki ide, memiliki gagasan, mungkin di sini kita juga bisa menyanggahnya dengan kata-kata contoh seperti yang kita lihat pada saat ini. Yang selanjutnya, ketika kita juga menerima pendapat, menerima gagasan dari orang lain, kita juga bisa memilih kata yang tepat. Jadi pendapat Anda sesuai dengan tujuan daripada keinginan kita semua. Jadi pendapat yang diberikan, kita boleh menyampaikan kepada peserta diskusi, pendapat Anda sudah sesuai dengan tujuan dan maksud daripada diskusi ini. Terus lagi, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan. Dan juga pendapat Anda sangat bagus. Nah, itu juga bisa malah menggugah hati orang yang mengemukakan ide. Ketika ide kita diterima dengan baik, itu ada kepuasan hati, kepuasan tersendiri. Wah, saya merasa senang, merasa puas bahwa ide saya diterima. Nah, inilah kalimat-kalimat yang dapat kita berikan ketika kita menerima pendapat orang lain dengan baik, yaitu pendapat Anda objektif atau pendapat Anda merupakan solusi terbaik. Nah, ketika kita sudah menyampaikan hal itu, mudah-mudahan peserta diskusi yang lain dapat juga tergugah, merasa senang ketika berdiskusi, dan bisa menghasilkan suatu tujuan bersama yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, diantaranya materi pada sesi siang hari ini. Semoga kita juga setelah menerima materi ini, kita juga dapat berdiskusi dengan baik, sehingga kita dapat menemukan atau menghasilkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang ide atau gagasan dari Bapak Ibu semua. Dan di sini juga mohon juga petunjuk-petunjuknya agar ketika kita menjadi moderator, kita menjadi peserta diskusi, kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi-diskusi ini dengan baik. Akhirnya saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan paparan pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat juga saling sharing, tukar pendapat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tempuh yang tidak terlalu cepat, jadi ini sangat bisa dimengerti. Artinya dengan tempo yang segitu kita bisa menyimak dengan sangat baik materi yang dipaparkan oleh Pak Dwi. Baik Bapak dan Ibu, partisipan yang sudah hadir saat ini, alhamdulillah lumayan banyak. Ada cheerleader juga yang lumayan yang ikut hadir, tadi memang diundang untuk meramaikan room kita pada siang ini. Terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu, silahkan untuk bertanya ataupun menambahkan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang cara berdiskusi yang baik, karena barangkali dari pemaparan Pak Dwi tadi masih ada hal-hal yang sebetulnya kurang menurut Bapak dan Ibu, dan bisa ditambah. Ada yang bertanya, Bu? Oh iya, baik. Untuk yang di chat ini dari Marlin Pristi, harus seperti apa kiat-kiatnya Kang, karena usianya lebih sepuh daripada kita. Seperti itu Kang, terima kasih. Ya Pak Ujang, Pak Dwi, itu ya, pertanyaan siap, dari Bu Marlin, katanya dari Marlin ya. Ya, seperti apa sih kiat-kiatnya katanya? Ya, silakan. Terima kasih untuk Kang Dede yang telah menyampaikan pertanyaan ketika ditunjuk menjadi ketua pelaksana. Terkadang tatkala kita mengadakan suatu rembukan rapat, kalau kita mengundang yang sepuh, mengundang orang yang sudah memiliki pengalaman
Oh gitu. Oh, mohon untuk Ibu Ella, kalau misalkan ada Ya, yang bertanya, eh, jangan lupa juga untuk juga bisa menyampaikan ketika di chat ataupun bisa membuka mic-nya biar ada rekamannya gitu, bisa suaranya. oke, Bisa pakai mic. baik. Iya, iya, iya. Selanjutnya Eh, di untuk Pak Dede, mohon maaf. Tadi saya bilang Marlin, ini ternyata Pak Dede. Ya baik, Pak oh, Dwi, sekali lagi ya, silakan dijawab ya, dulu apa yang dilanjutkan. ditanyakan Ya, oleh dijawab Pak. dulu. Ya, Ya, dijawab saja. Jadi ketika kita mengundang orang yang sepuh, terkadang kita harus pintar-pintar ketika kita mengundangnya. Terkadang orang yang usianya biasanya karena melihat usia kita lebih rendah gitu, masih anak-anak, terkadang yang sepuh menganggap sesuatu hal permasalahan tersebut menyepelekan gitu, sehingga mereka tidak mau hadir, tidak mau datang. Nah, kiat-kiatnya tatkala kita mengundang yang sudah sepuh, kita harus mendatangi secara langsung. Itu yang sering saya lakukan ketika ada sebuah rapat baik di KRT-an gitu. Ketika ingin mengundang yang sepuh, saya datang langsung ke rumahnya secara pribadi dan di sana memohon supaya bisa menghadiri karena saya menginginkan pendapat masukan dari mereka-mereka orang tua yang sepuh tersebut karena yakinlah pengalamannya lebih, kalau istilahnya banyak makan asam garam, saya nggak mau asam garam, sama mending permen saja gitu. Nah, ketika kita mengundang yang sepuh datang secara pribadi dan juga memohon supaya dapat hadir dan juga dapat memberikan pendapatnya ketika diskusi tersebut. Itu Kang Dede yang dapat juga saya sampaikan sesuai dengan pengalaman secara pribadi kalau mengundang yang sepuh. Eta ayat kayak Pak Audi. baik. Itu jawaban dari Pak Dwi ya untuk Pak Dede. Dan barangkali satu lagi yang perlu kita perhatikan ketika mendatangi pun ya, artinya harus ada pendekatan khusus. Kita harus tahu dulu sifat orang tersebut dan istilahnya mah kalau mau dinang neng nang nang heula deh kayak gitu supaya laukna benang cina cai herang laukna benang gitu ya Pak Dede, barangkali itu tambahannya karena memang terkadang orang itu kan ada yang mau dispesialkan seperti itu. Jadi balik lagi ini juga termasuk bagaimana cara kita pendekatan terhadap mereka. Itu barangkali. Baik, ada lagi Kayak Pak yang mau Audi. bertanya? Karena Di kita sini masih ada punya banyak sampai di pukul dalam 15 mau nanti. di dalam chat Di ada dalam yang bertanya di ya, sini oke, siapa izin bertanya dari instruktur Kaifa. Iya, izin instruktur bertanya dia. kita instruktur Oke, kita di sini adalah Kang Ridwan. Jadi Ini kayak Pak iya, ada Audi yang bertanya. terus Ya, di iya. sini tes. Bilang dari Pak Bila, instruksinya siapa? Pak Ridwan. Pak Dede, Pak Dwi. Audi. Nah, Iya, dari Kaifa Audi izin bertanya. Iya, untuk Kaifa Audi silakan bisa dibuka mic-nya. Ya, tes. Sudah terdengar, Bu Ella? Semangat terdengar kok. Ya Tuhan, terdengar bagus. Halo? Ya, sudah terdengar suara saya, Nah, Bu. terdengar. Oke. Ya Pak. silahkan. Begini, selamat siang buat Pak Dwi sama Bu Ella. Saya izin bertanya, ini kan temanya tentang diskusi yang baik ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat atau trik menghadapi orang yang saat berdiskusi itu keras kepala gitu, maksudnya tidak mau, jadi kumaha, jadi dua bilingual, kumaha saya gitu. Ya seperti itu bahkan kadang kita apalagi jika pemimpin rapatnya itu ya nyambung yang tadi masih muda gitu kadang suka ada rasa nggak enak atau rasa kagok seperti itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya kiat-kiatnya supaya diskusi itu tetap berjalan lancar, kondusif dan menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Ya terima kasih Pak Dwi dan sama Bu Ella. Saya tutup lagi mikrofonnya. Oke, Pak. Ya, jadi Ya, terima Pak kasih Dwi, itu banyak. tadi pertanyaan dari Bu Kaifa. Silakan dijawab saja langsung. Seperti apa katanya kira-kira untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Iya, terima kasih Ibu Budi yang telah menyampaikan pertanyaan. Sekaligus ini juga pertanyaan untuk kita semua gitu. Kalau mungkin ada yang memiliki pengalaman secara pribadi, bagaimana menghadapi orang yang keras kepala, yang memaksakan kehendaknya, memaksakan
pendapatnya agar diterima oleh semua orang. Nah, tadi telah dikemukakan di dalam materi tadi bahwa sebenarnya ketika kita diskusi sebagai seorang moderator harus memiliki harus menguasai jalannya sebuah diskusi tersebut. Jadi ketika ada orang yang benar-benar memaksakan kehendaknya hanya karena dia memiliki jabatan tertentu, karena dia merasa dirinya yang paling tua gitu, sehingga yang muda-muda ikut saja yang tua lah, memang budak kene ya ceritanya, wah kamu masih masih anak-anak lah, apa sih pengalamannya masih sedikit. Terkadang ada juga orang yang seperti itu. Nah di sini kiat-kiatnya ketika kita benar-benar ketika melaksanakan diskusi ada orang yang seperti itu, kita berikan dulu kesempatan untuk orang tersebut menyampaikan keinginan, menyampaikan pendapat. Ketika keinginan pendapatnya sudah tersampaikan, biasanya kita tadi pilih kata-kata yang tidak menyakiti, kita menerima dulu masukan pendapatnya, dan kemudian kita sampaikan kepada peserta diskusi yang lain untuk bisa mengolah apakah ide ini atau gagasan dari orang tersebut yang keras kepala tersebut benar-benar sesuai dengan pokok permasalahan, sesuai dengan solusi permasalahan, atau malah menginginkan menambah permasalahan menjadi tambah ruwet gitu. Sehingga di sini sebagai moderator atau sebagai pemimpin jalannya diskusi di sini harus juga bisa memahami karakter dari semua peserta diskusi, bagaimana orang tersebut karakter seperti ini, karakter seperti ini. Nah di sini karena jalannya diskusi, sebenarnya peserta diskusi juga harus paham gitu bahwa di dalam sebuah diskusi ada aturan main. Kalau tidak paham, terkadang memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, sehingga yang keluar emosi dan bisa sampai terjadi ketika diskusi tersebut tidak mencapai suatu mufakat, tidak mencapai suatu kesepakatan, sering sekali terjadi suatu gontok-gontokan, suatu bahkan bukan hanya melontarkan kata-kata yang kurang pantas, tapi bisa sampai terjadi keributan secara fisik. Nah di sini fungsi utamanya yaitu seorang moderator atau seorang pemimpin jalannya diskusi. Nah di sini berilah kesempatan untuk mereka-mereka yang keras kepala, kemudian nanti setelah disampaikan apa yang keinginan pendapatnya, mari kita rembukan kembali dengan peserta diskusi yang lain, dan di sana ketika kita ingin atau bahwa pendapatnya itu tidak sesuai dengan permasalahan, baiklah kita bawa, angkat sedikit saja idenya yang kita masukkan ke dalam suatu kesepakatan sehingga tidak terlalu menyakiti orang tersebut. Dan bahkan mungkin kalau kita tidak memakai idenya sama sekali, tidak dimasukkan sedikit saja idenya yang bisa diterima oleh semua orang, pasti orang tersebut akan sakit hati ataupun tidak mau mengikuti jalannya sebuah diskusi tersebut. Itu Ibu Aifaudi, mungkin kita mungkin sesuai dengan pengalaman, kalau saya biasanya orang tua tersebut, orang yang keras kepala tersebut sering ada idenya satu saja yang dimasukkan untuk disepakati bersama, itu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu saja Bu Aifaudi yang saya hormati. Mudah-mudahan lah, tadi Kang Ujang biasanya tidak puas gitu, jadi mungkin ada tambahan dari peserta yang lain yang juga boleh menambahkan bagaimana pengalaman ketika menghadapi orang yang keras kepala. Enggak? Baik, itu tadi jawaban Pak Dwi untuk pertanyaan dari Ibu Eva Audi. Dan seperti yang Pak Dwi sampaikan barusan, barangkali ada sekali yang ingin menambahkan, silakan dibuka mic-nya. Di sini ada Pak Bila Mubarok, ada Pak Dede Supriyatna, ada Mita, ada Pratayoga juga. Barangkali di antara semua yang hadir, ada yang ingin menambahkan? Atau kalau tidak, barangkali saya sedikit menambahkan. Tadi di syarat sebagai moderator yang baik itu ada sabar, rendah hati, kemudian juga ada jujur, adil, kan seperti yang sudah disebutkan di materi sebelumnya. Nah barangkali sabarnya itu ya sabar menghadapi keras kepalaannya, rendah hati juga sama berkaitan dengan itu, gitu kan. Nah barangkali ketika sudah
keras kepalanya sangat kebangetan seperti itu, barangkali kita juga harus bisa lebih objektif lagi pada akhirnya menyampaikannya. Kemudian juga ada unsur jujurnya. Jujur dalam hal ini ya kita sebutkan saja. Mungkin setelah disampaikan ke audiens yang lain bahwa pendapat dia yang keras kepala itu seperti apa, kemudian disepakati seperti bagaimana, kita jujur sampaikan bahwa ini misalkan tidak sesuai dengan, apalagi kalau kita punya dasar hukum gitu untuk materi yang kita bahas, itu akan lebih memperkuat alasan kita untuk intinya tidak bisa menerima semua yang dia inginkan, sehingga ini menjadi adil, yang merupakan juga salah satu dari syarat moderator tadi, ya menjadi adil untuk semua. Artinya adil untuk yang keras kepala, juga adil untuk peserta yang lain, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu bisa diterima oleh semua pihak tanpa adanya, walaupun pada saat diskusinya tadi terjadi gontok-gontokan, tapi itu tidak sampai terbawa keluar arena diskusi. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, untuk Ibu Kaifa, terima kasih Pak Dwi penjelasannya. Dan barusan ada yang membuka, Pak Du, siapa barusan itu yang sudah membuka kamera. Baik, yang lain barangkali ada yang ditanyakan lagi. ada ungkapan ini. Biasa kita punya satu ungkapan yang lumayan jadi ini ya. Mudah-mudahan tidak jadi trendsetter di sini. Ibu Kaifa bilang, kuduna keluarkan jurus mami galai. Satu bala galai saja. Ada jurus mami, jurus gimana tapi iya, boleh disampaikan. Ya, tapi jangan ya, jangan sampai hal itu terjadi karena balik lagi moderator itu sabar, rendah hati, jujur, skill, dan akhirnya bisa membuat satu hal yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu tambahannya Pak Dwi. Yang lain barangkali karena kita sudah jam 2.48, artinya masih ada 12 menit yang persis sampai akhir. Dan kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain, maka Pak Dwi bisa melakukan closing statement dan juga mengakhiri sesi untuk uraian materi berdiskusi yang baik hari ini. Silakan Pak Dwi. Terima kasih banyak Ibu Ella. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya silakan, tapi kalau tidak ada, mungkin nanti setelah ditutup kalau ada yang ditanyakan juga bisa disampaikan. Jadi pada sesi kali ini kesimpulannya dalam sebuah diskusi perlu adanya suatu kesepakatan secara bersama baik peserta ataupun seorang moderator, sehingga di sini dalam sebuah diskusi mari kita ingin juga bersama-sama ingin menguasai emosional diri kita, menguasai harus bisa mengendalikan emosi dalam diri kita sehingga jalannya sebuah diskusi dapat berjalan dengan lancar. Dan di sini kaidah-kaidah diskusi yang telah dikemukakan tadi, ketika kita nanti juga melaksanakan sebuah diskusi, mari kita laksanakan, kita ingin memberikan hati, kita ingin juga mau menerima pendapat orang lain, dan di sini biarlah kita juga ingin selalu terus mau menerima kritikan-kritikan dari orang lain, karena ketika kritikan-kritikan tersebut dilontarkan kepada kita, sebenarnya kita harus bahagia, kita harus bangga bahwa masih ada orang yang memperhatikan kita. Ketika ada orang yang acuh tak acuh, harusnya kita sedih gitu, ada yang mengkritik. Kalau ada yang mengkritik, wah saya acungkan jempol, karena orang yang mengkritik itu selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Dan di dalam diskusi yang baik ini diakhiri, semoga kita semua para peserta Jabar EBS 6 Jabar ini bisa juga melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga semuanya sehat dan diakhiri dengan suatu pesan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki keberanian. Maka silahkan diartikan masing-masing seperti apa. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mendengarkan, untuk menyaksikan kegiatan pada sesi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Dwi yang sudah memberikan pemaparan materi mulai dari tadi sampai jam 2:51 saat ini. Yang di saya, nggak tahu yang lain ini bagaimana, apakah sama? Nah, barangkali juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir untuk yang sudah bertanya sehingga room kita hari ini walaupun hanya 2 orang yang bertanya tapi lumayan ini menjadi ramai gitu kan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Dwi menjawab pertanyaan 2 orang tadi. Dan kemudian juga terima kasih untuk Pak Ridwan Hakim yang masih setia mendampingi kita sampai saat ini dan mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Dwi Septiawan bisa diterima, bisa diserap oleh kita semua sehingga kita bisa menjadi peserta diskusi ataupun moderator yang baik dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan satu lagi, barangkali setelah sesi ini berakhir, kita harus nagih ke teh botol sosro karena tadi Pak Dwi sudah memberikan iklan. Wajib dibayar itu sama teh botol sosro ya. Ya barangkali itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan besok Bapak dan Ibu yang sudah menjadi partisipan pada hari ini bisa kembali hadir di tim kita ya. Besok kita ada di 3 sesi dan ya sekalian promosi lah sekarang gitu kan. Ya besok kita hadir untuk 3 sesi dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan bisa mengikuti menjalankan tugas sebagai Nanti peserta malam dari pukul 7 VCT ada sesi lagi. ini. Ya. Nanti jam 7 juga Iya, masih ada. betul. Iya betul, nanti malam kita masih ada sesi. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan setelah ini acara akan kembali pada Mas. Untuk itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Dewi sebagai presenter pada sesi ini, kemudian Bu Ella sebagai moderator yang luar biasa sehingga suasana untuk sesi kali ini menjadi lebih hidup. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kita yang senantiasa selalu membimbing kita dan selalu mengarahkan kepada kita. Terima kasih Pak atas partisipasinya, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sesi ini di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Saya selaku host pada sesi kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu hal dalam penyajian untuk sesi kali ini kurang berkenan atau ada kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu sekalian. Dari kami dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir tidak ada kendala, suara jelas, gambar jelas, koneksi lancar, tidak ada noise. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang, terima kasih Bu Ella, terima kasih Pak Dwi. Bu Ella sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Belum pulih. Alhamdulillah. Belum pulih. Tuhan sakit. Kalau ngomong udah bisa. Kalau ketawa biasa bisa. Oh gitu. Masih bekas. Sebentar lagi berubah Bu Gitu, Ella. mohon. Berubah sekarang Dan itu kali lagi sakit. Hoyong sing nama hoyong sosro eta teh. Insya Allah enggak sehat di pasien sosro mah Pak. Bu Ella saya yang kopi. Iya. Mohon atuh Bapak Ibu atur nuhun sadayana Ya, terima kasih abdi Pak. nuhun pamit aya nu ditaroskeun bade pamit. Oh iya, terima kasih Pak. Tapi Bu- Bapak ada bu- waktu bu- nggak sebentar Pak? Oh ya, silakan. Ada 4 menit. Ada 4 menit. Iya. Begini Pak, untuk upload ke YouTube Pak, itu kan
saya coba setelah beres itu kenapa tidak ada muncul di di akun saya gitu yang diupload itu, Pak. Itu kan Sudah komplit, Pak? udah komplit, saya kan udah 100% diupload. Nah, setelah itu kan ada Iya. muncul untuk verifikasi ya yang atau SD, ada tulisan SD kecil di bawah. Itu sudah 99% itu lama kan, saya tutup. Ya. Ketika dibuka kemudian lagi saya cek tidak ada video yang diupload itu, Pak. Oh, sudah diulangi, Pak? Belum diulangi. Ya, tunggu saja Pak sampai 100%. Saya selalu berhasil sih kalau udah 100% selalu ada gitu. Kalau Iya. nggak ada berarti harus diulangi. Ya, Iya. kemarin Cuma kecil kan Pak, 100 mega kan cuma 100 mega. ya. Oh, kalau lebih bagaimana, Pak? Enggak maksudnya mengulanginya nggak akan lama gitu kalau 100 mega. Cepet lah nggak Oh uploadnya. iya. Saya juga itu 7 menit, Iya. Pak, paling lama ketika prosesi sampai 100%, tapi setelah berhasil 100%, ada muncul lagi pemberitahuan, Pak, untuk pengkodean itu verifikasi standar. Ada tulisan kecil di bawah itu Lewat HP. Lewat HP. Lewat laptop, Pak. Enggak, maksudnya verifikasinya apa? Di sana Verifikasi ada SMS atau apa? enggak, ada di YouTube itu sebelum kita dikeluarkan itu ada ditunggu untuk verifikasi standar, ada tulisan Boleh. itu. Kalau boleh Mas sekarang aja Pak. Jadi saya lihat itu jelas ya. Siap, Pak. Kalau mau. Ya. Kalau nggak bisa sekarang dicoba, nanti kita ketemu lagi. Kalau nggak bisa langsung kita coba gitu di Webex gitu. Terserah Bapak, kalau mau sekarang boleh, kalau nanti Kalau sekarang pas ada jam 7 sesi boleh. lagi nggak ada, Pak. Nggak ada kosong. Kalau Sampai nanti jam 4 sesi laginya. kalau kosong saya coba sekarang, kalau tidak Bapak berhalangan. Iya. Saya share sekarang ya, Pak ya. Iya. Enggak. Iya, mangga silakan. Iya, mangga Bu. Saya ya kan tadi baru nyoba jadi host bikin room meeting gitu. Nah terus ketika saya ikutin kan yang dari tutorialnya Kang Ferdi. Nah kan Kang Ferdi bilang, oh iya kalau sudah ini bisa langsung start meeting gitu kan. Nah, start meeting katanya tidak usah di end meeting tapi bisa live aja. Tapi ternyata nggak bisa live, gimana itu? Barusan ada keganggu suaranya live meeting tapi apa Bu? Nah, gini kan. Ketika saya buat room itu di Ferdi kemarin itu kan katanya bisa langsung start meeting ya. Betul. Nah, udah saya langsung klik start meeting. Ketika buat room saya langsung start meeting itu untuk besok gitu kan. Nah, ternyata ketika start meeting saya coba klik yang di tanda silangnya itu, situnya end meeting sama cancel dua aja. Karena tidak ada siapa-siapa Bu. Oh gitu. Kalau misalkan ada saya, nanti Ibu bisa live meeting. Jadi solusinya sekarang gimana? Jadi saya nggak bisa close juga? Nggak usah end meeting. Hostnya pindah ke saya. Oh gitu. Ibu sendirian ya di room ya? Ya? Iya, soalnya buat besok kan. Iya. Iya, seperti itu Bu. Kecuali mungkin maksud Kang Ferdi itu di bawah biasa. Halo? Ketika buat di bawahnya itu ada centang kotak yang dicentang namanya recurrent. Halo? Iya, yang ngerti. Mas saya tadi nggak klik itu sih. Iya. Sekarang solusinya gimana? Ya. Solusinya sekarang gimana? Buat besok? Oh, udah ada di flyer gitu. Belum. Kalau belum ya tinggal buat lagi aja Bu. Oh, buat lagi aja. Terus yang itu ditinggalkan aja? Iya, tinggalkan saja. Yang itu tinggal saya buat lagi. Waktunya jangan 1 jam Bu. Ditambahin saja 2 jam. Iya, 2 jam, 3 jam.
Iya, iya. Dan tidak usah di start meeting kalau bisa. Oh gitu. Oke oke oke. Iya, Masih iya. baru kali pertama bikin. Ngeceknya cukup klik link ibu. Nanti Mm-mm. kan suruh start meeting sampai situ saja. Oh, berarti udah ada ruangannya. Karena Jadi kalau dicek nggak ada, halamannya bukan itu. Jadi ibu ngeceknya kan nanti ada linknya ibu atau mm-mm. nomor itunya apa ya Ya. tinggal Mau diklik dicoba dulu linknya nggak? Kayak gini, Pak Ridwan mau nyoba dulu at- masuk nggak? ya Mau nyoba dulu masuk nggak? boleh boleh. Pak Ridwan, Nah, ini saya kirim tampilan lewat ada itu nggak ya. Pak? Sebentar ada. Nah ini kan Pak, gini tampilan awal. Upload ya. Ya kan ini kita klik berikutnya kan. Iya. Nah ini kan video ini dibuat untuk anak atau tidak? Tidak. Kita tidak kan ini? Oh ya ya juga nggak apa-apa. Oh ya, Ya ya aja. juga. Ya. Iya iya iya. Kemudian Nggak ada konten yang ya pembatasan usia ini klik kan? nggak usah Nggak Pak. usah. Ya. Ya Kemudian tidak usah berikutnya tidak kan? usah. Langsung aja ya. Ya berikutnya. Kemudian ini ke publik kan klik. Iya. Nah di sini langsung Iya iya publiskan. betul. Ya publiskan kan ini. Iya Nah iya betul. ketika ini diselesaikan ini ketika ini kan baru 16%. Ide. Nah, nanti setelah 100%, Ya. ini nanti di sini ada tulisan lagi, Pak, untuk pengkodean verifikasi nanti. Ini tunggu sebentar lah, Coba ya paling saya 5 lihat. menit lah ini. Ya. Tadi saya lihat dulu. Tadi verifikasi ada sih di pas langkah kedua gitu. Ini oh iya iya iya. Di pas langkah ke berapa tadi ya? Kedua verifikasi kalau nggak salah. Oh, ada. Tapi ini setelah beres 100% nanti akan muncul itu, Pak, verifikasi apa? Saya lupa lagi kata-katanya. Nah, saking lama saya tutup aja gitu. Iya iya iya. Ini baru 20%. Sebentar lah mungkin ini. Cuma 5 menit. Enggak, Pak Dewi. Ini mah bohong 15 menit itu sebentar. Wah, mau 15 menit lah. Iya, enggak Paling bakalan Pak. Saya 20. sudah coba soalnya 7 menit kemarin juga. Iya. Pak Ridwan saya sudah kirim lewat chat WA. Iya Bu, mangga Bu. Ya. Kedap. Sambil ini menunggu silakan untuk Bella untuk Apa? diperiksa, Pak. Ke A ya Bu. Hah? Gak ada. Aku mungkin karena sudah. Tapi saya tadi nggak. Itunya mungkin Di chat apa, Bu? yang Di bit chat enggak. WA. Itu mah kayaknya link bit.ly-nya Bu. Oh gitu. Oke, udah berarti gagal ya. Berarti Om Udah Ujang. bikin. Enggak bikin roomnya Iya. udah. Itu teh roomnya. Oh, itu mungkin bit.ly-nya nggak nyambung ke link roomnya Bu. Kalau saya lihat di sini mah pas dicek not found. Oh gitu. Linknya Ada tadi pas. dia Itu kan Ibu sekarang lagi on dengan kita apa mungkin? Oh, 2 laptop. Enggak, satu. enggak. Lagi on nggak masalah Pak. Oh, Nanti kedeteksi kok. Ini nggak masuk Iya, gitu, Bang? cuma nggak akan bisa masuk mungkin. Nggak, ini room yang tadi Bu, yang tadi Ibu buat. Oh, sebentar Bu. Iya ya. Kenapa jadi begini? Dina tidak ketemu. Ya udah deh, nggak lu gagal. Berarti Om Ibu Ujang. itu yang linknya di kebitlikannya itu yang dari Webex bukan, Bu? Yang dari Webex. Oh, kenapa ya bisa begitu? Ada smartphone tadi.
Atau ini aja Om Ujang tadi kan udah dikirim ya buat flyer itu. Oke, Pak Dwi juga tadi udah dikirim. Berarti Pak Dwi hadir masih? Ada. Di sini ada di samping Ah, saya. maksudnya gini, berarti untuk di flyer berarti jangan pakai yang itu. Saya bikin lagi aja. Gak apa-apa ya Pak Ridwan bikin lagi. Ya, nanti untuk pukul 7 Ridwan? malam masih lama. Mm-mm. Nanti Bu dites dulu Bu setelah Ibu beres. Bagikan, dites lagi Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu hubungi kami. Nanti kita buka. Iya, Bu. Nggak apa-apa, buat lagi aja, Bu. Oke, siap. Ya, nuhun Pak Ridwan. Ya, mangga. Oke. Om Ujang, Pak Ridwan, Pak Dwi, saya live ya. Iya, bangga Bu, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sekarang lama ya Pak ya? Pak Dewi, eta online bikin naon Pak Dewi? Untuk dulu Pak. Dasar terang. Ya. Bapak kan terus nge-upload acan. Udah beberapa kali, tapi ketika habis beres ini kan sudah 100% ya Pak. Nanti ada muncul lagi di sini. Enggak, ya, terus aya videonya acan acan terus sanes video ieu anu sanesna terus aya terus upload acan kantos ada. Ke acan Pak. Oh. Pamisa terang abdi mau pamidinya verifikasi memang Bapak kedah verifikasi heula. Verifikasi pami judulna enggak di awas heulanya dibaca heula pilih naon verifikasina tapi saterang abdi mah verifikasi YouTube mah ya eta verifikasi SMS. Iya. Gitu. Bentar saya cari arsip Pak. Mungkin pamit lepat asa disimpan dina HP kemarin. Bentar Pak, saya japri ke Bapak di lewat WA ya Pak ya. Kamu. Nah, perasaan saya foto, tapi saya cari belum ada nih. Kan ini lebih dari 15 menit ya Pak ya? 1 jaman lah ya. Videonya. Apakah ini ini kan yang asli, saya coba yang asli dulu, apakah berhasil atau tidak gitu Pak? Iya Pak, biasanya video panjang itu 1 jam harus verifikasi dulu kalau YouTube itu. Jadi nanti klik aja verifikasi Pak, bukan berikutnya nanti ada verifikasi, klik aja verifikasi, nanti verifikasi ke HP Bapak. Ada SMS dari YouTube-nya gitu aja dah. Nggak ada, ditunggu saya gitu sampai ke lama itu terus 99% untuk pengkodeannya itu Pak. Aduh ini masih lama ya, kemarin lupa kayak di foto tapi nggak ada dicari-cari. Biasanya kan Pak, ketika kita selesai mengupload di akun kita di YouTube profil kita kan itu ada yang video yang kita upload kan? Mohon Pak, tapi upami panjang mah tetiasa kedah verifikasi. Baik, eta link verifikasi, coba verifikasi heula Pak. Iya. Ini nanti di chat aya. Nuhun.
Di chat Coba tidak ada Pak ini Pak. Saya cek ke email tidak ada. saya Bu Sanes abdi ngecat di dia di web. Ah ya Pak, Di web apa Pak? Di web Webex. mohon di chat. Nah, Oh ya, bentar. stop sharing lah we pilih sesama chat. Bis nama aya ada. Oh, YouTube.com Peripi Pak. Mohon diklik ke Pak. Cobian verifikasi. YouTube mah mengeta hungkul durasi panjang kedah pemi di bawah 15 menit mah biasanya langsung muncul. Nah gitu. Ini saya jadi penasaran ini. Ini biasanya cepet, kemarin 7 menit, ini baru 65%. Kemarin malam saya coba hanya sebentar. Siang pengen mah tujuh padat. Siang Yang barusan Bapak itu untuk YouTube, untuk Peripi itu diklik di YouTube-nya atau di Chrome Pak? Untuk verifikasi ini yang Bapak kirim. Halo, putus-putus Pak. Tes Tes Pak, ada? Mun aya ya. Untuk verifikasi ini diklik link ini di YouTube langsung atau di Chrome Pak? Mohon di Chrome. Oh di Chrome. Boleh di ya di YouTube sami wae da. Gitu. Ingke ka Chrome pemika YouTube ge da. Oh, iya. Kemudian pilih ya kita Indonesia menginternya Pak. Iya, mohon. Kirim lewat Teks SMS atau Nathan. SMS aja ya Pak? Itu langkung Bapak anu telepon kin pami itu mah. Teks we Pak. Iya. Kita masukkan nomor kita kan Pak? Mohon. Kita masukkan kode verifikasinya. Oh, berarti kemarin akun tidak diverifikasi Pak, kemarin berarti saya belum verifikasi ke YouTube-nya ya Pak? acan. Oh, Belum bisa upload cuma di bawah 15 menit kalau belum verifikasi itu. oh begitu Pak. Kalau Ini di atas gagal terus. kalau di atas 15 menit harus verifikasi dulu. Nah, sekarang mah sudah terverifikasi Pak. Cobian we seberapa menit deh Pak? Kita cek. Lima menit lagi di tampilan mah Pak. Sekedap deh. Tapi kadang rubah 5 menit, 8 menit, 7 menit gitu. Pak Ujang teh narsum teh nomor sekalinya. Iya, nanti malam pukul 7 satu kali lagi Pak. Oh, 7 satu kali lagi ya. Host udah ya? Oh, sudah 2 kali. 2 kali. Ya.